Bedakan antara cinta dengan nafsu. Nafsu itu adalah sesuatu di mana kita ingin memiliki, yang ingin menguasai, ingin memiliki. Sedangkan cinta adalah penghormatan yang mendalam. Saking mendalamnya penghormatan itu, dia betul-betul ya yang dia cinta itu ingin lebih baik daripada dia. Nah, kalau nafsu adalah keinginan dia milik saya, maka dia harus tunduk pada saya. Ya Bu ya, ini proses perjalanan hampir semua kita ya. Kita kan insya Allah sudah menikah semua ya. Ini kan hampir perjalanan begitu Bu ya. Saat kita menikah itu pinginnya, kalau suami ya saya ya, kamu nggak berisi tunduk sama saya, taat, surgamu ada di saya. Itu ya Bu ya. Ini melekat dengan kesuamian. Istri begitu, tolong dong suami akhlaknya baik sama saya. Laki-laki yang baik itu adalah yang akhlaknya baik sama istri. Itu sedang melekat. Nah, ini kan berproses. Nah, saat kita masih seperti itu polanya terus, jadi kita kan akan bertemu dengan oh iya ya, berarti saya sedang tidak mencintai dia, tapi saya sedang memakai nafsu saya karena cinta tidak begitu. Jadi saya sedang menjadikan dia milik saya. Terserah saya, kamu harus sesuai dengan keinginan saya dong. Nurut sama saya, aku kan suamimu. Istri gak begitu. Suami seperti apa yang harus aku turuti? Kamu kan tidak menjadi teladan buat saya. Nah, itu kan sama. Ini bahasa-bahasa apa? Nafsu. Gitu. Nah, terus apa yang disebut dengan cinta? Cinta itu adalah titipan Sang Maha kepada kita. Bagaimana Sang Maha itu mencintai? Sang Maha mencintai itu karena dia sumber cinta. Dia tidak pernah meminta untuk dicintai, dan dia tidak pernah cemburu dengan apa yang dicintai. Lihat matahari, lihat bumi. Di atas bumi ada yang mencak-mencak kepada bumi. Di atas bumi ada yang menghinanya. Di atas bumi ada yang bermaksiat. Bumi tetap ngasih, mengeluarkan yang baik-baik untuk, karena dia sumber cinta. Lihat matahari. Ada yang mengatakan, oh panas banget ini, waduh, gak jelas, panas, panas, gitu. Dia dimarahin tuh, matahari. Besoknya apakah dia mundur? Dia datang lagi. Itulah cinta. Jadi cinta ini penghormatan yang mendalam, memberi yang totalitas. Jadi bagaimana sih saat kita sudah melepaskan kemelekatan sebagai seorang suami, melepaskan kemelekatan sebagai seorang istri, apa yang akan terjadi pada kita? Yang akan terjadi pada kita Bapak Ibu bahagia adalah kita akan bertemu dengan cinta yang sejati. Apa memberi aja. Nah, misalkan nih, Pak Im, kamu istri di rumah, istri belum masak, terus gimana? Nanya, kenapa kamu belum masak? Bapak kan belum masak, belum apa? Belum makan. Loh, kan di rumah terus, masa nggak masak? Nah, ini pakai apa? Nafsu. Tapi kalau pakai cinta enggak? Enggak. Kau belum masak ya sudah, masak sendiri. Beli bisa, masak sendiri bisa, santai. Apakah ada wajah cemberut? Tidak ada. Kenapa? Karena dia pakai cinta, bukan pakai nafsu. Terus bagaimana? Apakah ujrah itu adalah mencintai? Hasil dari ujrah itu cinta. Jadi ujrah bukan cinta. Ujrah itu menyendiri, tapi hasil dari ujrah kita akan mencinta. Kita akan bertemu dengan cinta. Kita akan menjadi wakil cinta. Kita nggak punya cinta, tapi wakil agen. Yang punya cinta siapa? Allah. Jadi nanti sang pecinta itu kalau dia sudah berbuat baik, dia nggak merasa berbuat baik. Makanya setelah itu kan alhamdulillahirabbil alamin. Semua kebaikan itu milik siapa? Allah. Jangan bantu orang lain, nggak merasa bantu orang lain, enggak. Itu bukan punya saya, itu punya siapa? Saya punya uang. Jangan ngasih ke orang uang 100 juta, itu nggak merasa bangga dengan itu, nggak merasa berjasa, enggak, itu punya Allah. Gitu ya. Ini kalau udah sampai, ini saya sampaikan. Tapi kapan nih? Ya berproses. Suatu saat panjenengan akan bertemu dengan itu. Dan kalau udah bertemu dengan itu, maka kita akan ketemu surga sebelum surga. Tapi kalau kita masih bicara tentang tadi ya, A B gitu ya. Untuk saya mana, untuk kamu mana? Saya pasti kita hidup masih di alam dunia.
yang penuh apa? Kesusahan, apa? Keresahan, patah hati, sakit hati, kemarahan, kecewa. Gitu ya. Ketika di dalam hati kita masih punya keinginan merubah, kita belum sampai mencapai. Kita masih pada titik melakukan aktivitas masih, ya nggak apa-apa, itu kan proses ya. Itu kan bagian dari perjalanan kita. Dan itu juga pernah saya lakukan. Berharap begini, tapi ternyata ketika berharap nggak bisa. Enggak. Oh, nggak begitu polanya ternyata. Polanya itu beri aja. Dan di sanalah maka kita menjadi sumber cinta. Ingat, saya pernah nyampaikan, orang yang berkelimpahan itu tidak pernah masalah bagiannya diambil. Ya, contoh misalkan saya ya punya uang hanya 100.000, diambil 50.000, aduh cak, ini mikir sih. 50.000 saya, betul nggak? Tapi kalau saya punya uang 1 triliun, diambil 50.000 biasa, santai aja. Oh, saya ngambil aja. Kenapa? Saya berlimpah. Orang yang berlimpah cinta, nggak dicintai biasa aja. Kenapa? Sudah berlimpah apanya? Cintanya. Orang yang berlimpah perhatian, nggak diperhatian biasa aja. Kenapa? Sudah banyak yang perhatiin. Terus dari mana? Nah itu dibuka hati. Karena sesungguhnya tiap hari kita diperhatikan oleh banyak orang, dimengerti oleh banyak makhluk Allah, disayang oleh banyak makhluk. Jadi ketika misalkan kita kayak tadi ya, kita ngambil, nggak ada masalah diambil terus dia nggak berubah, nggak masalah. Karena tidak ada hubungannya kita dengan orang lain. Orang lain hubungan dengan siapa? Allah. Kita dengan mana yang dipilih? Jauh dari orang yang jengkelin kita. Tapi kita hanya lupa sama Allah karena kita jarang istighfar, jarang sakit. Atau yang kedua, ibu selalu dekat dengan orang yang jengkelin kita. Tapi dengan itu Allah kasih pahala banyak. Mana yang itu? Allah itu mah baik sama kita. Betul. Allah mah. Jadi mindsetnya dirubah. Kalau kita masih mindset begitu, ya kita akan ketemu surga. Tapi kalau Allah udah ngasih kepada beliau, panjenengan nggak dapat jatah nanti. Bahkan jatah pahala di rumah diambil sama beliau semua. Masak diambil sama beliau, nyuci diambil sama beliau, panjenengan punya jatah. Justru harus bersyukur. Nah, suatu saat bisa jadi beliau dibalik sama Allah dan jenengan nggak punya jatah pahala. Iya, lu bisa sama Allah bisa. Ada suami kayak gitu, banyak. Yang istrinya dibiarkan. Ya, anseh. Jadi gimana cara ingin merubah suami? Hukum proyektor itu begini. Proyeksi ada layar, betul nggak? Layar proyek, isinya LED. Nah kita seringnya ingin merubah layar. Rubah yang di depan dulu ya. Iya, pinginnya merubah layar. Jadi saya ingin suami saya baik, kan itu kan layar. Iya. Jadi kan diri kita, ini proyektornya mata kita. Nah layar tuh teman-teman, suami, anak, ya keadaan. Saya ingin merubah keadaan, saya jadi orang kaya. Gimana caranya ya, gitu kan? Nah kita ingin terus merubah ini, nggak bisa bu. Kenapa? Karena dia masih layar. Jadi yang bisa dirubah bukan orang lain, tapi siapa? Kita sendiri. Nah caranya merubahnya, apakah dia berubah? Belum tentu berubah. Tapi berubahnya memaknai beliau sesuai dengan yang kita dapatkan. Saya ingin merubah suami saya menjadi soleh. Jadi gambarnya suaminya masih begitu, tapi kita mengatakan beliau adalah guru saya untuk membuat saya semakin baik. Itu. Ya. Jadi memohon kepada Allah. Allah Maha tahu kok kalau kita ini pingin suami kita baik, pingin orang-orang yang terdekat kita baik. Allah Maha tahu kok. Betul nggak? Karena Allah lebih dekat daripada ular leher kita. Bisikan itu tahu. Tapi apakah dengan merubah dia? Tapi dengan merubah diri kita, tetap kasih nasihat, tetap ikhtiar ya. Nasihat, Pak, ada buku ini dibaca, gitu ya. Pak ikut yuk pengajian itu bagian dari apa? Ikhtiar. Kalau nggak ikut, nggak usah kecewa. Kan ikhtiar. Apakah orang terdekat itu akan selalu bersama kita terus enggak, belum tentu juga. Bahkan mungkin dia mendapatkan hidayah itu buat mendapatkan ilmu bukan dari kita. Bisa jadi dari orang lain. Ya. Ini cerita-cerita para ustaz. Ya. Jadi anaknya itu
diceramahi oleh beliau, Enggak masuk. masuk nggak dengar. Terus ustaznya kesel karena dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan hidayah bukan dari lisannya itu, bisa jadi dari lisan orang, tapi atas doa beliau. Nah itu tidak melekat. Tapi kalau melekat, gimana ini? Aku ini ustaz, wah itu ya tidak bisa. Gitu ya, jadi pahami ya. Hukum project. Jadi yang dirubah apanya? Hati kita ya. Terus layarnya berubah belum tentu lah berubah. Beda dengan proyektor di sini berubah langsung gitu, enggak. Bisa jadi tetap itu. Cuma kita sudah berubah maknanya. Paham ya? Paham. Saya pernah menyampaikan tentang Nabi Khidir, pernah kan? Pernah Nabi Khidir ya. Jadi, loh, kok beliau begitu? Oh, beliau Nabi Khidir buat saya, buat membunuh anak kecilnya dan diri saya. Jadinya gimana? Baik nggak Bu? Baik. Dan kita mendoakan ya Allah. Untuk sungguhnya suami, saya sudah dimarahi, saya sudah dicuekin. Setelah itu, saya sudah paham tentang itu. Sungguhnya Allah, beliau berjahat sama saya. Doain tuh, karena kita tetap tulus. Dan ingat, energi ketulusan itu akan ketangkap dengan ketulusan. Tapi energi yang dibaiknya tidak tulus, ada pamrih. Kita tadi ngambil apa Bu? Ngambil apa tadi? Baju atau disimpan, nggak pamrih. Pingin saya berubah dia, itu kan nggak pamrih namanya. Ada pamrih kan? Maka datangi ke sana energinya adalah Tidak pamrih. tidak, ya ada pamrih. Nah kira-kira gitu ya. Jadi ikhtiarkan untuk itu, udah gitu, bebas aja. Kita ke dalam, bukan keluar tapi apa? Ke dalam. Ayo ke dalam, ayo ke dalam. Ya. Ada perubahan. Lihatnya bukan orang, tapi siapa? Saya ada perubahan kalau ada. Gimana orang lain? Saya cuma mau. Karena terkadang kita pun melekat dengan hasil. Saya melekat dengan apa? Hasil. Hasilnya begini, hasilnya terkadang melekat. Hati-hati kalau melekat dengan hasil pun kemelekatan. Lepaskan gitu. Udah fokus dinikmati sekarang. Ya.